balik lagi Sobat Sinemager, ngobrol bareng Dinda. Kita bakal ngebahas sebuah film yang cukup rame. Film ini membahas para remaja yang memiliki kekuatan super loh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi setiap kita upload video, kalian gak ketinggalan. Dan inilah dia videonya. Dimulai dengan Danny Monster yang diperankan oleh Blue Han yang teringat perkataan ayahnya dahulu bahwa di dalam setiap diri orang ada dua beruang, yang baik terdiri dari kasih sayang juga kebaikan, dan yang jahat terdiri dari ketakutan dan agresi. Sesaat kemudian Danny pun bangun ketika ayahnya William membangunkannya secara tiba-tiba. Tampaknya mereka sedang dilanda tornado. Tak berselang lama, penduduk pun melarikan diri. William pun pada akhirnya menyembunyikan Danny di balik pohon. Lalu, dia pun pergi membantu warga yang lain. Beberapa saat kemudian, William terlempar kembali di depan Danny dan akhirnya tewas. Danny pun akhirnya mencoba lari, namun tiba-tiba sosok makhluk besar aneh menggeram mendekatinya dan akhirnya membuat dia terjatuh dari bukit. Sesaat kemudian, Danny pun bangun di sebuah fasilitas. Dia pun bertemu dengan Dr. Cecilia Reyes yang diperankan oleh Alice Braga, yang mengatakan kepadanya bahwa dia berada di semacam rumah sakit untuk orang-orang dengan kemampuan seperti miliknya, dan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari insiden di daerahnya. Reyes pun memberitahu bahwa Danny adalah orang mutan. Tetapi Danny sendiri pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui kekuatan apapun yang dimilikinya. Tiba saatnya Reyes mengadakan sesi dengan anggota fasilitas lainnya. Rain Sinclair yang diperankan oleh Maisie Williams yang memiliki kekuatan untuk berubah menjadi serigala dan menderita trauma ketika pendeta gerejanya mencoba membunuhnya. Ilyana Rasputin yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy yang membawa boneka tangan naga ungu yang dia sebut Lockheed. Roberto da Costa yang diperankan oleh Henry Zaga yang berasal dari keluarga kaya dari Brazil, dan Sam Guthrie yang diperankan oleh Charlie Hearn yang muncul dengan mata hitam dan lengan patah. Saat Reyes mencoba menasihati para remaja ini, Danny pun bergabung dengan mereka. Dia disambut dengan kata-kata pedas dari Roberto dan Ilyana. Reyes pun akhirnya meminta Ilyana menunjukkan Danny area sekitar kampus. Akan tetapi, Ilyana memilih untuk tidak peduli dan hanya menyemprotkan grafiti di air mancur di dekatnya. Ketika Danny mencoba melarikan diri, dia pun akhirnya berlari ke sebuah medan berkekuatan dan terlempar. Ilyana pun akhirnya menertawakannya. Karena kesal, Danny pun mencoba menyerang Ilyana. Akan tetapi, ia pun menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, Danny pun berpikir untuk melompat dari menara jam. Akan tetapi, Rain yang mengetahui hal itu datang dan membujuknya keluar dan meyakinkannya untuk bertahan hingga akhirnya Rain membantunya masuk kembali. Rain pun akhirnya mengajak Danny berkeliling fasilitas. Hingga akhirnya, Danny pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Tak lama kemudian, Danny pun bermimpi tentang kejadian sebelumnya. Dan tak sengaja Reyes memperhatikan pembacaan energi psionik yang berasal dari Danny. Di waktu yang bersamaan, Sam dan Roberto sedang berada di ruang mesin cuci dan Roberto pun pergi. Tiba-tiba, Sam mendengar suara gedoran dari salah satu mesin cuci. Dia pun terkejut dan mendekatinya hingga akhirnya melihat sebuah tangan. Seketika itu juga, hal tersebut membawanya ke tambang tempat dia dulu bekerja di Kentucky. Dia pun berjalan melewati penambang lain hingga akhirnya dia mencapai ayahnya yang muncul sebagai mayat hidup. Loh, kok bisa ya? Lah mana saya tahu, saya Saat kemudian, para remaja pun berada di ruang rekreasi. Lagi-lagi, Ilyana melontarkan komentar yang lebih menghina Danny. Hingga akhirnya, Danny pun tidak kuat menerima pelecehan ini lebih lama lagi dan berdebat dengan Ilyana yang menyebabkan mereka bertengkar. Setelah Danny meninju dia, tiba-tiba lengan kanan Ilyana menghasilkan pedang jiwa yang akhirnya dia gunakan untuk melawan Danny. Tak disangka, Reyes pun masuk dan menggunakan medan kekuatannya untuk menghentikan pertarungan tersebut. Setelah kejadian tersebut, Reyes pun menempatkan gadis-gadis itu di sel isolasi. Danny pun tidak sengaja mendengar Ilyana berbisik pada dirinya sendiri di kamarnya. Dia ditunjukkan kepada kilas balik ke masa kecilnya, di mana ada seorang pria tinggi kurus dengan topeng tersenyum menjulang di atasnya. Danny pun kemudian mengalami mimpi buruk. Dia menemukan dirinya di hutan bersalju dekat tempat dia kehilangan rumah dan ayahnya. Selanjutnya, kita dibawa untuk melihat Rain yang pergi ke kapel untuk mengaku dosa. Dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak manusiawi dan akan pergi ke neraka. Rain pun marah, sehingga ia keluar dari kapel untuk menghindari
dari apa yang dianggap sebagai bisikan setan. Setelah Reyes tertidur, Sam dan Roberto mengundang Danny dan Ren untuk bergabung dengan mereka di loteng karena itu satu-satunya tempat yang tampak tidak dipantau. Mereka pun menyebut bahwa setelah mereka berada di sana, mereka mungkin pergi ke fasilitas untuk muatan khusus. Tak disangka, Reyes pun ternyata memantau loteng dan mencoba menegur para remaja karena tidak menaatinya. Tiba-tiba, Ilyana menyemprotkan tehnya untuk membuat Reyes pingsan dan para remaja pun melanjutkan bersenang-senang. Tak berselang lama, Sam pun memberitahu Roberto bahwa dia secara tidak sengaja membunuh ayahnya dan separuh penambang ketika dia kehilangan kendali atas kekuatannya. Roberto yang terkejut menolak mengatakan apa yang terjadi yang membuatnya masuk ke fasilitas tersebut. Tak berapa lama kemudian, Danny dan Ren pergi keluar di mana Ren menunjukkan Danny langit malam di bawah medan gaya yang terlihat indah. Keduanya pun akhirnya berbagi ciuman pertama mereka. Loh, kok sampai ciuman ya? Iri, bilang bos. Hai. Sementara itu, Roberto dikejutkan dengan seseorang yang secara tak sengaja berada di dalam kolam. Hingga akhirnya muncullah sesuatu dengan setengah terbakar. Tak disangka, ternyata sesuatu tersebut adalah pacarnya yang terbakar. Serem kali ya guys. Sesaat setelah makhluk iblis yang muncul sebagai pacar Roberto yang terbakar mencoba menyerang, dia pun mengamuk dan seketika itu juga kekuatan apinya diaktifkan. Hal tersebut memancing kawan-kawannya datang untuk membantunya. Dan seketika itu juga, Reyes pun mendorongnya ke dalam kolam untuk memadamkannya. Nah, selanjutnya, biasanya cowok nih yang suka adegan ini. Emang apa sih nggak boleh? Seketika juga kita dibawa ke dalam Ren yang sedang mandi. Tiba-tiba ia melihat wujud setan pendetanya yang dimana dia pernah bunuh dan mendekatinya dengan besi bertuliskan huruf W yang mirip dengan yang dia gunakan di punggungnya beberapa tahun sebelumnya. Pendeta itu pun akhirnya mencap leher Ren dengan batang besi tersebut sedangkan mutan lainnya mencoba menenangkannya. Ilyana yang entah bagaimana tiba-tiba bisa keluar dari kamarnya sehingga dia pun memberitahu yang lain bahwa semua ini terjadi karena Danny. Dia pun akhirnya mencoba menyerang Danny lagi dengan Soul Sword miliknya, hingga akhirnya membawanya ke suatu tempat seperti neraka. Danny pun tidak tinggal diam, ia membetaknya dengan memanifestasikan salah satu topeng smile yang menyeramkan untuk menakut-nakuti Ilyana. Pada akhirnya, Reyes menjalankan lebih banyak tes pada Danny. Dan Danny mulai melihat penampakan anak-anak muatan yang disiksa di fasilitas Transigen yang muncul dari film Logan, sehingga membuatnya menyadari bahwa mereka tidak akan dikirim ke Akademi Mutan. Setelah melakukan beberapa rangkaian tes pada Danny, Reyes pun melapor kepada majikan aslinya, ya, Access Corporation, yang menentukan bahwa kekuatan Danny membuatnya menjadi ancaman dan bahwa dia harus dibunuh. Sesaat kemudian, Danny pun pergi ke kamar Ilyana untuk mencoba dan berbicara dengannya. Dia pun mengembalikannya Lockheed sejak dia menjatuhkannya. Setelah itu, Danny pun bertanya kemana Ilyana membawanya tadi. Ilyana pun mengatakan itu adalah Limbo. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya terwujud ketika dia ditahan sebagai tahanan oleh pria bertopeng, Smile Man. Sesaat setelahnya, Reyes pun membawa Danny pergi untuk ujian terakhir. Ren yang merasa curiga berusaha mengikutinya karena sebenarnya dia tahu ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Reyes mencoba menidurkan Danny sebelum menyuntik infusnya dengan racun. Tak disangka, tiba-tiba Ren menggunakan kekuatan serigala untuk menyelinap melalui ventilasi dan menyerang Reyes serta mencakar dia sampai dia melarikan diri. Akhirnya, Ren pun berhasil menyelamatkan Danny. Sementara itu, Ilyana dan Roberto diserang oleh Smile Man yang tiba-tiba melepas topeng mereka untuk memperlihatkan wajah buta yang mengerikan. Setelah menggunakan Soul Word dan kecepatan Sam untuk membunuh Smile Man, para remaja pergi ke kantor Reyes untuk mencari file di dalamnya. Tak disangka, tiba-tiba Ilyana menemukan file bahwa kandidat Access yang paling layak adalah dirinya. Mereka semua akhirnya mengambil sebuah keputusan yang tepat, bahwa saat ini mereka harus membunuh Reyes, lalu meninggalkan fasilitas itu. Sesaat kemudian, Ren pun mengendus jejak Reyes. Akan tetapi, dia berhasil menjebak para remaja itu di medan kekuatan yang telah ia buat. Akhirnya, dia pun memberitahu mereka bahwa kekuatan Danny adalah memunculkan ketakutan dan trauma terbesar lawannya. Tiba-tiba guys,
Sebelum akhirnya Reyes dapat membunuh Dani, tak disangka fasilitas tersebut diserang oleh Demon Bear. Dan ternyata entitas itulah yang menghancurkan rumah Dani. Pada akhirnya, Demon Bear lah yang menganiaya Reyes sampai mati. Akan tetapi, hal mengejutkan pun terjadi loh. Demon Bear yang tadi membunuh Reyes tampak marah dan berniat untuk menyerang para remaja mutan tersebut. Illyana yang pergi ke Limbo dengan Soul Sword-nya akhirnya menghidupkan Lockheed untuk melawan monster itu. Mereka pun membawa pertarungan tersebut ke kapel, di mana Dani akhirnya tidak menyadarkan diri karena dia merasa dia tidak cukup kuat untuk melawannya. Sam dan Roberto pun akhirnya melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk melawan Demon Bear tersebut. Sementara Ren berseru untuk mencakar wajah makhluk itu. Tak disangka, tiba-tiba Dani melihat visi dari ayahnya yang mendorongnya untuk melawan. Tapi sebelum beruang iblis dapat melahap Ren, Dani pun bangun dan berbicara dengannya dengan tenang, hingga membawa beruang iblis tersebut ke bentuk non mengerikan yang akhirnya berhenti dan tidak lagi menyakiti mereka. Akhirnya matahari pun terbit di hari baru. Para remaja itu menemukan bahwa penghalang medan kekuatan telah turun, yang berarti mereka bebas. Dani pun berterima kasih kepada yang lain karena telah menyelamatkan, dan akhirnya mereka semua kemudian memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk memulai hidup baru. Nah guys, gimana menurut kalian review film The New Mutants tadi? Terima kasih ya guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa pula tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.